Namaku Nala. Aku seorang guru privat dan satu-satunya anak dari keluarga sederhana yang kini hanya tinggal kenangan. Ayah dan ibu sudah lama tiada, meninggalkan sebuah rumah besar bergaya kolonial yang menjadi tempat semua kenangan masa kecilku bersemayam. Rumah itu kini kutempati bersama suamiku, Reza. Pernikahanku dengan Reza berlangsung 3 tahun lalu. Kami bertemu saat aku menjadi pengajar les untuk keponakannya. Waktu itu, Reza datang menjemput si kecil yang tertidur di ruang belajar. Senyum pertamanya, entah mengapa, langsung membuat hatiku tenang. Ada ketulusan yang memancar dari sorot matanya. Semua orang bilang aku beruntung bisa menikahi Reza. Dia tampan, sopan, pekerja keras, dan punya empati yang tinggi. Tak banyak laki-laki sepertinya yang bisa memperbaiki kran bokor sendiri, membantu mencuci piring tanpa disuruh, bahkan mengingat tanggal-tanggal kecil yang sering kulupakan. Sayang, nanti sore kita ke rumah Tante Lila. Ya, dia masak rawon, makanan kesukaanmu, katanya suatu pagi sambil menuangkan teh hangat ke cangkirku. Tumben ingat, godaku. Aku selalu ingat semua yang bikin kamu senyum, jawabnya sambil mencubit pipiku pelan. Aku tertawa kecil. Ya Tuhan, kalau ini bukan bahagia, lalu apa? Hari-hari kami terasa sederhana tapi indah. Reza bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan konstruksi, sementara aku mengajar dari rumah. Kadang kami nonton film lama bersama, kadang masak resep baru dari YouTube yang hasilnya sering gagal tapi penuh tawa. Bahkan saat ada rezeki lebih, kami suka menyumbang ke panti asuhan dekat masjid. Kalau nanti kita punya anak, aku mau dia tumbuh di rumah ini. Banyak pohon, udara segar, dan penuh kenangan, kata Reza suatu malam. Aku mengangguk sambil bersandar di pundaknya. Ayah pasti senang lihat kita bahagia di rumah peninggalannya. Rumah ini memang bukan sekadar bangunan. Ini tempat ayah dulu memelukku saat aku menangis. Tempat ibu menyanyikan Nine Bobo di sore hari. Dan kini, tempat aku membangun cinta baru bersama Reza. Semuanya terasa nyaris sempurna. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan saat itu. Aku tak pernah tahu bahwa di balik semua kebahagiaan ini, ada rahasia besar yang perlahan mengintai dari balik senyuman suamiku. Tapi pada saat itu, aku benar-benar buta. Bagiku, Reza adalah hadiah hidup terbaik yang pernah kuterima. Aku bahkan sering merasa tidak pantas memilikinya. Ia terlalu sempurna, terlalu sabar menghadapi aku yang mudah panik, terlalu tulus mencintai meski kami belum juga diberi momongan. Belum punya anak bukan berarti kita nggak lengkap, nah? Ucapnya suatu malam sambil memelukku dari belakang. Yang penting kita saling punya dulu, anak nanti akan nyusul. Kalimat itu selalu berhasil meredakan cemasku. Ia seolah tahu cara menenangkanku tanpa menyuruhku berhenti merasa. Pagi-pagi, Reza sering mengejutkanku dengan hal-hal kecil yang manis. Sarapan roti panggang dengan tulisan "You there is a strawberry", secangkir kopi dengan 2 gula seperti yang kusuka, atau setangkai mawar sisa dari kebun belakang yang dipotong sembarangan, tapi selalu bisa membuatku tersenyum. Tetangga kami, Bu Lestari, sering berkomentar, Mas Reza itu contoh suami idaman. Nggak neko-neko, rajin, dan sayang istri. Kamu beruntung, Naila. Dan aku pun selalu menjawab, iya, Bu, saya tahu banget. Tapi ternyata, aku tidak tahu apa-apa. Sore itu, Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa 2 bungkusan plastik besar berisi sayur dan daging. Aku tadi mampir ke pasar. Biar kamu nggak capek, katanya, lalu mulai mengeluarkan bahan-bahan belanjaannya. Kita masak bareng, ya. Aku senyum-senyum sendiri melihatnya begitu bersemangat. Aku tahu, tidak banyak suami yang akan dengan rela turun ke dapur seperti ini. Kami tertawa bersama saat wortel yang ia potong meluncur jatuh dan menggelinding ke bawah lemari. Aku meledeknya. Kamu ini, potong wortel aja masih kayak anak magang. Kata siapa? Aku ini chef bayangan. Tahu nggak? Jawabnya dengan gaya lucu. Aku tidak tahu. Saat itu, Reza baru saja mengambil berkas penting dari bank sebelum pulang. Malamnya, setelah Reza tertidur, aku membereskan meja makan dan mencuci piring. Saat kembali ke ruang tamu, aku melihat ponsel Reza menyala.
Ada notifikasi pesan masuk di layar. Bukan niat mengintip, tapi mataku menangkap satu kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. Kamu janji akan bagi dua. Jangan bohong. Kamu udah dapetin rumahnya, kan? Aku terdiam. Nafasku tercekat. Pesan itu berasal dari kontak bernama D. K. D. K. Siapa itu? Kenapa nada pesannya seperti menagih sesuatu? Aku pandangi wajah Reza yang tertidur di sofa. Nyenyak, tenang. Tapi sekarang, yang kulihat bukan lagi suami sempurna yang tadi siang membantuku menyiapkan sup ayam. Yang kulihat adalah seseorang yang mungkin menyimpan sesuatu di belakangku. Dan, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa takut pulang ke rumahku sendiri. Padahal rumah ini adalah tempat paling aman bagiku sejak kecil. Tapi malam itu, dinding-dinding yang biasa memelukku hangat, kini seperti memandangku dengan tatapan asing. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin itu cuma salah paham. Mungkin pesannya untuk orang lain. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin. Tapi hatiku menolak percaya sepenuhnya. Besok paginya, saat Reza berangkat kerja, aku diam-diam membuka laci kerjanya di kamar. Biasanya aku tak pernah mengusik urusan pribadinya. Tapi setelah pesan dari D. K. itu, naluriku menjerit minta kejelasan. Dan di sanalah aku menemukannya. Map berwarna biru tua, tertutup rapi, bertuliskan wasiat almarhum Bapak Hari Suwardi, nama ayahku. Tanganku gemetar saat menarik map itu keluar. Degup jantungku tak karuan. Rasanya seperti membuka lembaran masa lalu yang seharusnya tetap terkunci. Aku membuka isinya. Ada fotokopi akta rumah, surat kepemilikan tanah, dan selembar surat wasiat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Isinya singkat, tapi menghentak. Segala bentuk harta tidak bergerak atas nama saya, yaitu rumah dan tanah warisan keluarga, saya serahkan sepenuhnya kepada putri saya, Naila Suwardi. Dengan ketentuan, properti tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangan, ataupun dijadikan jaminan tanpa persetujuan tertulis dari suaminya yang sah. Aku terdiam. Jeti, Reza tahu soal surat ini, bahkan mungkin lebih tahu dariku. Tapi, kenapa dia menyimpannya sendiri? Kenapa tidak pernah memberitahuku? Dan kenapa aku menemukan ini? Setelah pesan mencurigakan itu muncul, hari-hari setelahnya, hatiku tak pernah tenang. Aku mulai mengamati gerak-gerik Reza dengan cara yang tak biasa. Aku mencatat kapan dia pulang, dengan siapa dia bicara lewat telepon, dan bahkan mencium bau parfum asing yang kadang menempel di bajunya, parfum yang bukan milikku. Aku mencoba bicara baik-baik. Zah, kamu tahu soal surat warisan dari ayah? Tanyaku sambil menyeduh teh. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum. Yang mana? Yang bilang rumah ini diwariskan buatku, dan gak bisa dijual tanpa persetujuan kamu. Oh, itu, katanya sambil mengunyah pelan. Iya, aku pernah lihat. Dulu dikasih notaris pas kita ngurus administrasi nikah. Kamu gak ingat? Aku menggelang pelan. Kenapa kamu simpan sendiri? Reza tertawa kecil. Loh, itu kan buat kita berdua. Nay, kamu istri sah aku. Aku simpan supaya aman. Kata-katanya masuk akal, tapi nadanya terlalu ringan, terlalu siap. Seolah dia sudah menyiapkan jawaban itu jauh sebelum aku bertanya. Malamnya, saat Reza tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu sengaja kuredupkan. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku masih mencintainya, tapi aku mulai ragu. Apakah cinta itu tumbuh di ladang yang tulus, atau justru ditanam di atas strategi yang matang? Dan di saat aku menatap foto itu dengan getir, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir dia nikah sama kamu karena cinta? Tanyakan soal tanah di belakang rumah. Kamu akan tahu siapa dia sebenarnya. Tanganku gemetar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai dari balik senyum suamiku. Dan kali ini, aku tak akan tinggal diam. Pagi harinya, aku memberanikan diri untuk menyelidiki isi pesan itu. Tanah di belakang rumah, aku bahkan hampir tak pernah ke sana. Bagian belakang rumah itu lebih mirip lahan kosong yang penuh rumput liar dan pohon mangga tua peninggalan ayah. Dulu aku sering bermain di sana waktu kecil.
Tapi setelah menikah, aku nyaris tak pernah menengoknya lagi. Dengan langkah pelan, aku keluar dari dapur menuju halaman belakang. Embun pagi masih menempel di ujung daun ilalang. Langit mendung menggantung, membuat suasana terasa semakin sunyi. Tak ada siapa-siapa, hanya aku, angin, dan rasa penasaran yang makin menggila. Di pojok lahan, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Tumpukan batu bata rapi menutupi tanah seperti pondasi awal bangunan. Di sebelahnya, ada papan kayu besar tertutup, terpal kusam. Aku menarik ujung terpal itu perlahan. Mataku terbelalak. Cetak biru bangunan, sketsa dana, semua atas nama sebuah perusahaan properti swasta, bukan milikku, bukan juga milik Reza secara pribadi. Aku buru-buru mengambil gambar dengan ponsel. Detak jantungku berpacu lebih cepat. Apa ini maksud pesan semalam? Apakah Reza berencana membangun sesuatu di tanah warisan keluargaku? Siang harinya, aku menunggu Reza pulang, tapi dia malah mengirim pesan. Sayang, aku lembur hari ini. Jangan tungguin ya, istirahat aja dulu. Aku titip salam buat pohon mangga di belakang. Haha, aku tercengang. Ia menyebut pohon mangga. Padahal aku tak pernah bercerita kalau pagi ini aku ke sana. Bagaimana dia bisa tahu? Aku semakin gelisah. Malam harinya, aku memutuskan pergi ke rumah Bu Lestari, tetangga sebelah yang sudah seperti ibu sendiri bagiku. Mungkin dia tahu sesuatu. Bu, aku boleh nanya soal Reza? Tanyaku pelan. Bu Lestari terdiam sejenak, lalu mematikan televisi. Kenapa, Nak? Ada apa? Aku nemu sesuatu di belakang rumah. Kayak rencana bangun rumah atau bangunan lain. Dan itu bukan atas nama aku. Bu Lestari menunduk, wajahnya terlihat ragu. Naila, sebenarnya aku udah lama pengen ngomong, tapi nggak enak. Soal Reza, aku menegang. Kenapa, Bu? Sebelum kamu dan Reza menikah, dia sempat datang ke sini. Dia nanya-nanya tentang surat warisan, luas tanah, dan tentang kemungkinan kalau rumah ini bisa dijual atau enggak. Waktu itu aku pikir dia cuma pengen bantu kamu ngurus peninggalan almarhum ayahmu. Tapi sekarang, entahlah, dadaku sesak. Jati jauh sebelum kami menikah, dia sudah memetakan rumah ini. Sampai di rumah, aku duduk sendirian di ruang makan. Makan malam yang kusiapkan dingin tak tersentuh. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari pengirim yang sama. Dia sudah mulai bangun sebelum kamu tahu. Cek rekening bank kamu. Lalu tanyakan kenapa. Tanah itu didaftarkan atas nama perusahaan milik orang lain. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi mobile banking. Dan saat kulihat daftar transaksi, mataku membelalak. Ada penarikan rutin dalam jumlah besar, sebulan sekali, selama 5 bulan terakhir. Padahal aku tak pernah menggunakannya. Dan aku tak pernah memberikan akses rekeningku kepada siapapun. Kecuali Reza. Aku menutup mulutku. Dunia seakan berhenti berputar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku mulai bertanya. Siapa sebenarnya laki-laki yang tinggal satu atap denganku selama 3 tahun terakhir ini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku tak bisa tidur. Rasa kecewa, curiga, marah, dan takut bergulung seperti ombak tanpa henti. Aku menatap wajah Reza yang terlelap di sampingku. Dulu, aku suka memandangi wajahnya seperti ini, damai, bersih, laki-laki yang kukira jujur dan tulus. Tapi malam ini, wajah yang sama terasa seperti topeng. Dan aku mulai menyadari, aku mungkin telah mencintai ilusi selama ini. Pagi harinya, aku membuat keputusan. Aku akan menyelidiki semua ini sampai tuntas. Aku tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Dan aku tidak mau rumah ini warisan terakhir dari orang tuaku jatuh ke tangan yang salah. Bahkan jika tangan itu adalah tangan suamiku sendiri. Aku mengunjungi kantor kelurahan. Dengan alasan ingin mengecek status sertifikat tanah, aku meminta informasi legal atas nama ayahku. Petugas sempat ragu, tapi setelah melihat KTP-ku yang mencantumkan alamat sesuai, ia pun membantu. Setelah beberapa menit mengetik di depan komputer, petugas itu mengerutkan kening. Ada data tambahan yang tercatat di tanah belakang rumah ibu, tertulis nama perusahaan. PT Cakrawala Lestari Mandiri sebagai pemilik lahan cadangan pembangunan.
Aku tercekat. Sejak kapan data itu masuk, Pak? Kurang lebih 7 bulan lalu. 7 bulan lalu. Tepat beberapa minggu setelah aku dan Reza merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Saat dia memberiku kalung emas kecil dan bilang, "Ini hadiah karena kamu selalu bersamaku meski kita belum punya anak." Sementara aku sibuk bahagia, dia sibuk menyusun rencana. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di taman. Duduk sendiri di bangku kosong, berusaha menenangkan dada yang sesak. Di tanganku masih kugenggam salinan data yang kubawa dari kelurahan. Nama perusahaan itu terasa seperti duri. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa tanah warisan orang tuaku bisa berubah kepemilikannya? Siapa yang menandatangani? Apakah Reza memalsukan dokumen? Apakah ada yang membantunya? Dan yang paling menyakitkan, apa selama ini cinta itu cuma cara dia mendekat? Apa sejak awal dia memilihku? Bukan karena aku, tapi karena rumah ini, Air. Mataku menetes, tapi aku menahannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku harus kuat. Lalu tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan suara dari nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab, tapi rasa penasaranku terlalu besar. Halo, suaranya berat, cepat, dan terdengar gugup. Naila, kamu nggak kenal aku. Tapi aku pernah kerja bareng Reza. Aku nggak tahan lihat kamu dibohongi. Suamimu bukan orang seperti yang kamu kira. Dia cuma butuh satu tanda tanganmu buat ngambil semuanya. Jangan pernah kasih itu, apapun alasannya. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, sambungan langsung terputus. Aku membeku. Satu tanda tangan. Apa maksudnya? Dan saat aku tiba di rumah, Reza sudah duduk menungguku di ruang tamu, dengan secarik berkas dan pena di meja. Dia tersenyum, tapi senyuman itu kini terasa mengerikan. Nay, aku butuh tanda tanganmu buat satu urusan kerja. Nggak ribet, cuma formalitas. Aku menatap kertas itu. Tanganku dingin, jantungku menjerit. Inikah saatnya? Tangan Reza terulur, membawa pena. Tatapannya hangat, terlalu hangat, seperti biasa. Tapi sekarang aku sudah tahu, hangat itu hanya bungkus. Di baliknya, ada api yang siap membakar semua yang kusayangi. Sayang, ini cuma dokumen kerja. Aku cuma butuh kamu tanda tangan di sini. Biar cepat selesai urusannya. Aku percaya kamu juga nggak akan ribet soal hal kecil kayak gini, kan? Aku mencoba tersenyum. Boleh aku baca dulu? Reza sedikit kaget, tapi cepat menutupi. Ya, silakan. Tapi isinya formal kok. Aku membaca perlahan, kata per kata. Dan saat aku mencapai halaman terakhir, mataku membelalak. Judul dokumen itu, Surat Kuasa Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan. Dalam satu paragraf, tertulis jelas, dengan ini pihak pertama, Naila Suwardi, memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua, Reza Ahmad Santoso, untuk mengelola, memindahtangankan, menjual, atau menjadikan agunan atas properti yang berlokasi di Jalan Kenanga nomor 17, termasuk halaman belakang rumah sebagaimana tercantum dalam surat warisan almarhum Hari Suwardi. Napas panjang keluar dari dadaku, lembut, tapi getir. Aku menatap wajah suamiku, laki-laki yang kupikir akan melindungiku seumur hidup. Reza, kataku pelan, kenapa kamu perlu kuasa penuh? Bukannya kita sudah sama-sama tinggal di sini? Dia terdiam sejenak, lalu senyumnya berubah. Tidak lagi hangat, tapi menekan. Aku cuma antisipasi, Nay, supaya gampang aja kalau sewaktu-waktu properti ini mau dikembangkan. Kamu tahu sendiri, aku kan kerjasama dengan beberapa investor. Hatiku tercekat. Jeti itu jawabannya. Investor, aku menaruh pena itu di atas meja. Aku butuh waktu, ini bukan hal kecil. Wajah Reza mulai mengeras, meski ia berusaha tetap tenang. Kamu nggak percaya aku? Aku menatapnya. Dalam. Itu pertanyaan yang seharusnya aku ajukan padamu. Aku berdiri dan melangkah pergi. Tapi saat itulah aku tahu. Aku baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Malamnya, aku kembali menerima pesan. Dari nomor tak dikenal. Bagus, jangan tanda tangan. Tapi awas, Reza nggak akan berhenti. Dia akan pakai cara lain. Dia sudah terlalu dalam. Dan dia bukan sendirian.
Bukan sendirian, kepalaku mulai dipenuhi bayangan. Siapa lagi yang terlibat? Apakah ini jaringan? Apakah ada yang ikut bermain di belakang layar? Esok harinya, aku mencari data tentang perusahaan yang disebut di sertifikat tanah, PT Cakrawala Lestari Mandiri. Dan saat nama pemilik resminya muncul di layar komputer perpustakaan daerah, aku merasa seluruh dunia runtuh. Direktur utamanya adalah Raka Ahmad Santoso, adik tiri Reza. Laki-laki yang tak pernah sekalipun disebut Reza selama 3 tahun pernikahan kami. Namanya Raka Ahmad Santoso. Aku menatap layar komputer yang menampilkan foto Raka dalam balutan jas formal, berdiri di depan logo PT Cakrawala Lestari Mandiri. Senyum tipisnya sangat mirip dengan Reza. Terlalu mirip. Bagaimana bisa seseorang sedekat adik kandung atau setidaknya tiri tidak pernah disebut sama sekali. Bahkan saat kami membicarakan keluarga, silsilah, atau sekadar nostalgia masa kecil, hatiku mencelos. Reza tidak hanya menyembunyikan niatnya, tapi juga menyembunyikan siapa dirinya dan keluarganya. Hari itu aku pulang dalam keadaan hampa. Tapi aku tak sempat lama merenung, karena tepat saat aku menutup pagar rumah, suara seorang wanita memanggilku. Nala, aku menoleh. Seorang wanita, paruh baya berdiri di trotoar. Rambutnya disanggul, dan matanya memerah seperti habis menangis. Wajahnya asing, tapi juga seperti menyimpan cerita yang kukenal. Aku Bu Sinta, tantenya Reza, katanya pelan. Aku mengernyit. Tante, ya. Aku adik ibunya Reza. Dulu kita pernah ketemu waktu kalian lamaran, tapi mungkin kamu lupa. Memori. Samar berkelebat. Ya, dia memang datang sebentar waktu itu, lalu menghilang dari kehidupan kami sejak saat itu. Aku tahu aku nggak pantas datang tiba-tiba, tapi aku baru tahu dari tetanggamu kalau kamu mulai curiga sama Reza. Dan, kamu harus tahu sesuatu. Aku membawanya masuk ke teras rumah. Tangan Bu Sinta gemetar saat ia mengeluarkan map lusuh dari tasnya. Ini dokumen rumah milik almarhumah Ibu Reza. Dulu sempat bersengketa karena Reza dan Raka berusaha menjualnya secara diam-diam. Mereka mengaku sebagai pemilik sah, padahal rumah itu warisan dari mendiang ayah mereka untuk istri pertama. Aku terpaku. Maksud tante, mereka pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Bu Sinta mengangguk pelan. Iya. Dan waktu itu keluarga besar marah besar. Tapi karena ibumu masih hidup saat itu, dia datang dan membela kamu. Dia bilang, Reza anak baik, beri dia kesempatan. Aku diam, karena aku pikir mungkin benar. Tapi setelah ibu kamu meninggal, semua berubah. Mataku mulai basah. Aku datang bukan buat menghancurkan rumah tanggamu, Nay, lanjutnya. Tapi kamu harus tahu. Reza dan Raka itu pandai menyembunyikan rencana. Mereka licin. Kalau kamu terus diam, mereka akan ambil semuanya darimu, termasuk rumah ini. Malamnya, Reza pulang lebih cepat dari biasa. Entah kenapa, senyumnya lebih ramah dari biasanya. Ia membawakanku makanan favoritku, sate marangi. Tapi aku tidak menyentuhnya. Aku tahu kamu mulai curiga sama aku, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Dia menatapku, lalu berkata tenang, aku cuma minta satu hal. Jangan pernah percaya sama orang luar. Mereka cuma pengen merusak kita. Aku balas menatapnya, termasuk adikmu sendiri, Raka. Sekilas sangat singkat ekspresinya berubah, tapi ia cepat mengembalikan senyumnya. Kamu tahu dari mana nama itu? Aku tidak menjawab, tapi jantungku mulai berdebar. Ia tersenyum pelan. Kamu udah terlalu jauh, Nay, tapi belum terlambat. Asal kamu masih pilih untuk tetap ada di pihakku. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, Reza tidak lagi terdengar seperti suami, tapi seperti seseorang yang sedang menawar sesuatu dengan ancaman tersembunyi di balik tawaran itu. Dan saat aku naik ke kamar, aku tahu satu hal. Aku harus bergerak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku menutup pintu kamar perlahan. Tak ada suara, tak ada isak, tak ada teriakan. Tapi dalam hatiku, badai sedang mengamuk. Aku tidak tahu pasti kemana harus mulai. Tapi satu hal jelas, aku tak bisa melawan Reza secara langsung. Tidak sekarang.
Aku harus punya bukti, harus tahu langkah-langkahnya. Dan aku harus bermain seperti dia dengan tenang, tapi menghantam di waktu yang tepat. Pagi harinya, aku pamit seperti biasa. Reza mencium keningku seperti biasa. Tapi kami berdua tahu, tak ada lagi yang biasa di antara kami. Langkah pertamaku adalah menemui seseorang yang pernah bekerja dengan Reza. Kak Nino, mantan staf legal yang katanya mengundurkan diri. Setahun lalu karena alasan pribadi, aku mendapat kontaknya dari Bu Sinta. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia setuju bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Saat aku tiba, pria berusia 40-an itu duduk dengan tangan saling menggenggam. Di meja, tatapannya tajam, tapi sorot matanya terlihat letih. Aku nggak bisa terlalu lama, katanya langsung. Tapi aku ikut sedih kamu harus melalui semua ini. Aku menatapnya. Kak Nino, Reza suamiku. Tapi aku nggak lagi tahu siapa dia sebenarnya. Tolong, kalau memang dia punya rencana jahat, aku harus tahu. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, proyek pengembangan lahan yang sedang mereka garap itu bukan sekadar bisnis. Mereka butuh lahan dengan status aman dan cepat untuk dijadikan jaminan pinjaman besar ke bank. Tanah warisan kamu yang strategis dan atas nama kamu pribadi adalah incaran utama sejak awal. Aku menahan napas. Dan kamu tahu, lanjutnya, mereka hampir berhasil waktu itu, tapi kamu belum tanda tangan. Itu satu-satunya penghalang sekarang. Reza diminta menyelesaikan urusan itu dalam 3 bulan ke depan atau semua bisa jatuh ke tangan orang lain. Dan dia sudah terlalu jauh untuk mundur, termasuk Raka. Tanyaku. Raka yang punya ide, Reza cuma eksekutor. Tapi jangan salah, dia lebih pintar dari yang kamu kira. Sepulang dari pertemuan itu, aku merasa tubuhku ringan. Tapi hatiku makin berat. Aku mulai mengumpulkan semua dokumen lama yang berkaitan dengan rumah ini. Surat warisan, salinan sertifikat, bahkan catatan kecil dari almarhumah ibuku yang sempat dia tulis tangan di belakang buku doa. Dan di sanalah aku menemukan sebuah catatan yang membuat hatiku mencelos. Naila, simpan rumah ini. Jangan pernah izinkan siapapun mengambilnya darimu, termasuk orang yang kamu cintai. Seolah ibu tahu, tanganku gemetar saat menyentuh kertas itu. Seolah pesan dari surga tiba tepat saat aku nyaris kehilangan arah. Aku kembali duduk di meja makan malam. Itu, menyalakan laptop, dan mulai menulis kronologi kejadian yang sudah aku alami. Aku menyimpan salinan ke drive, ke email, bahkan mengirimkan satu ke akun rahasia lamaku yang tak pernah kubuka lagi sejak menikah. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya jejakku tidak akan hilang. Dan malam itu, tepat pukul 11, Reza masuk ke kamar dengan wajah dingin. Aku dengar kamu ketemu sama Nino, katanya datar. Darahku berdesir. Apa kamu sekarang jeti mata-mata? Atau kamu udah nggak percaya sama aku lagi? Aku menatapnya dalam-dalam. Dengan suara paling tenang yang bisa kuucapkan. Aku menjawab, aku cuma sedang cari kebenaran. Kalau kamu nggak bohong, kamu nggak perlu takut. Dia mendekat, sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Lalu dia tersenyum. Hati-hati, Nay. Kadang kebenaran bisa jeti pintu ke jurang. Aku tak tahu mengapa, tetapi kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang malam. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa seolah Reza menatapku bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ingin mengendalikan setiap langkahku. Keesokan harinya, aku kembali menemukan diriku di ruang kerja, memeriksa surat-surat yang harus kukirimkan ke kantor. Namun pikiranku teralihkan oleh perasaan tak menentu. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tak beres. Ketika aku membuka folder berisi laporan keuangan Reza, mataku terbelalak. Ada transaksi besar yang mencurigakan pindahnya dana sejumlah besar ke rekening pribadi yang tak pernah disebutkan sebelumnya. Aku terdiam, mengamati angka-angka yang seolah-olah menari di depan mataku. Dolar, rupiah, nama yang tak kukenal. Nama-nama yang muncul di daftar itu adalah orang-orang yang tidak pernah ada dalam percakapan kami sebelumnya. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku terkejut mendengar suara pintu yang terbuka pelan. Reza masuk tanpa suara, wajahnya tampak tenang. Seperti biasa,
Tapi kali ini aku tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sedang sibuk? Tanya Reza dengan suara yang terkesan ringan, seolah tidak ada yang mencurigakan. Aku menoleh dengan cepat. Reza, siapa ini? Tunjukkanku mengarah pada satu nama yang muncul di laporan itu. Reza mendekat dan berhenti di depan meja. Wajahnya kini serius, jauh dari senyum hangat yang biasa. Itu hanya urusan bisnis. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan ini, Reza. Aku harus tahu semua yang terjadi. Kenapa ada transaksi begitu besar? Tatapan Reza tajam. Ini bukan urusanmu, Nay. Apa maksudmu? Aku bertanya, merasa semakin terpojok. Aku istrimu. Haruskah aku diam saja saat kau melibatkan orang-orang yang tak aku kenal? Dia menghela napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Naila, kita sudah membicarakan hal ini. Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Semua yang kulakukan adalah demi kita berdua. Tapi jika kamu terus menginterogasi aku, kita mungkin tidak akan pernah selesai. Aku berdiri, menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar kau perjuangkan. Reza, jika itu aku, maka jelaskan semuanya. Jika itu bukan aku, maka aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari permainan ini. Mata Reza berubah keras. Ia melangkah mundur, meletakkan tas kerja di atas meja. Kamu masih nggak paham? Nay, kita udah terjebak terlalu dalam. Apa yang kamu lihat itu cuma permukaan. Kalau kamu terus menggali, kamu akan tahu hal-hal yang nggak seharusnya kamu tahu. Dan saat itulah, aku merasa sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kebohongan. Sebuah ancaman tersembunyi bukan hanya terhadapku, tapi juga terhadap masa depanku, bahkan mungkin hidupku. Rasanya seperti seluruh dunia mulai runtuh di atas pundakku. Malam itu, aku menerima pesan lagi. Kali ini bukan dari nomor tak dikenal, melainkan dari Bu Sinta. Hati-hati, Naila. Aku nggak bisa bicara lebih banyak, tapi Raka sudah mulai bermain. Jaga diri kamu dan hati-hati dengan langkahmu. Jangan sampai terlambat. Hati berdegup kencang. Dan aku merasa hidupku sekarang sudah terlalu jauh dari yang bisa ku kendalikan. Semua orang yang dekat dengan Reza ternyata punya agenda tersembunyi. Di tengah kekalutan itu, aku memutuskan untuk menemui Kak Nino lagi. Aku butuh lebih banyak informasi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang direncanakan Reza dan Raka. Namun, saat aku tiba di kafe, aku mendapati Kak Nino tidak ada di tempat yang telah kami tentukan. Aku menghubunginya berulang kali, tetapi tak ada jawaban. Ketika aku menghubungi sekali lagi, suara yang menjawab bukan Kak Nino. Selamat malam, Nala. Suara itu terdengar seperti suara pria, dalam dan dingin. Kamu sepertinya sedang mencari sesuatu yang sebaiknya tidak kamu temukan. Kak Nino tidak akan bisa membantumu lagi. Aku terpaku. Suara itu sangat familiar. Itu suara Raka. Jangan cari tahu lebih banyak, Naila. Jika kamu terus seperti ini, kau akan menyesal. Aku sudah memberi peringatan. Ponselku terlepas dari genggaman. Aku merasa seperti baru saja terperangkap dalam jaring yang tak bisa kuhindari. Aku tidak bisa mundur, tapi aku juga tidak tahu seberapa dalam aku sudah terperosok ke dalam kegelapan ini. Malam itu aku berbaring dengan perasaan penuh kecemasan. Semua langkahku terasa sia-sia. Namun aku sadar, satu-satunya cara untuk keluar dari permainan ini adalah dengan mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Aku harus terus maju, meski harga yang harus kubayar bisa sangat besar. Karena dalam kegelapan ini, hanya ada satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Semua yang pernah aku percayai kini tampak seperti ilusi yang pecah begitu saja. Aku duduk di ujung tempat tidur, menatap dinding kosong, memikirkan setiap langkah yang telah aku ambil. Setiap percakapan dengan Reza, setiap janji yang dia ucapkan, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebohongan. Ada rencana besar yang sedang disusun di balik layar. Dan aku hanya menjadi pion dalam permainan mereka. Ponselku bergetar.
Aku memandang layar dengan hati-hati. Itu pesan dari Bu Sinta. Naila, ini lebih besar dari yang kamu kira. Aku nggak bisa memberitahu lebih banyak lewat pesan. Bertemu aku malam ini di rumah lamaku. Jaga diri kamu baik-baik. Aku tidak ragu. Tanpa berpikir panjang, aku mengganti pakaian dan melangkah keluar. Rumah Bu Sinta yang terletak jauh dari keramaian kota kini terasa seperti satu-satunya tempat yang bisa memberi jawaban. Sesampainya di sana, aku menemukan Bu Sinta sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya pucat dan matanya tampak seperti habis menangis. Saat aku duduk di depannya, dia menatapku dengan tatapan penuh kecemasan. Ada yang sangat salah, Naila. Kamu harus tahu. Bu Sinta berhenti sejenak, mencoba mengatur napasnya. Apa yang terjadi, Tante? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku lebih banyak lewat pesan? Tanyaku dengan nada yang tak bisa kutahan. Bu Sinta terdiam beberapa detik, lalu dia membuka mulut. Suara gemetar keluar perlahan. Raka bukan hanya adik Reza, dia lebih dari itu. Dia bagian dari grup yang jauh lebih besar. Mereka bukan sekadar ingin uang. Mereka ingin kontrol penuh atas segalanya, termasuk warisan yang ada pada kamu. Itu bukan cuma tentang rumah ini, Naila. Itu tentang semua yang kamu miliki. Aku tercekat. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Sinta seperti petir yang menyambar di jantungku. Aku merasa ada yang salah selama ini, tapi aku tak pernah menyangka bahwa ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Grup? Tanyaku terbata, tidak mengerti sepenuhnya. Bu Sinta mengangguk perlahan. Mereka sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Mereka mendekati kamu karena kamu satu-satunya penghalang. Reza sudah dibentuk untuk menjadi bagian dari permainan ini. Tapi Raka lebih licik dari itu. Dia tahu bagaimana cara memanipulasi orang, dan kamu sekarang ada di dalam jaring mereka. Aku merasa seperti langit runtuh di atas kepalaku. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, seolah-olah telah ditentukan oleh mereka sejak lama. Mereka bermain dengan kehidupan kami seperti papan catur. Aku menggelengkan kepala. Aku nggak bisa percaya ini. Reza tidak seperti itu, tapi Reza tak akan pernah memberitahumu apa yang sebenarnya dia rencanakan. Mereka sudah membuat perhitungan. Naila, kebenaran yang kamu cari mungkin bisa menghancurkanmu. Kamu harus berhati-hati. Aku duduk terdiam, merasakan beban yang luar biasa di dadaku. Ketika aku pulang malam itu, aku tidak hanya membawa kecemasan, tapi juga sebuah keputusan yang harus segera kuambil. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Semua yang terjadi kini terasa seperti perangkap yang semakin rapat mengikat, tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur. Aku harus melangkah lebih jauh. Saat Reza pulang, aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Kali ini, aku tidak takut. Tidak lagi. Aku menyandarkan punggungku di dinding dan berkata dengan suara yang penuh tekad, "Aku tahu semuanya, Reza. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu apa yang kamu rencanakan." Reza menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Kamu pikir kamu tahu? Kamu nggak tahu apa-apa." "Nay." Aku melangkah mendekat. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Dan aku nggak takut lagi." Ada keheningan yang panjang. Lalu, Reza menarik napas dalam-dalam dan menatapku tajam. "Kamu salah kalau pikir ini hanya tentang kamu, Naila. Ini lebih besar dari itu. Kita semua cuma alat dalam permainan yang lebih besar." Aku terdiam, merasa hatiku mulai bergetar. Apa yang Reza katakan ini benar-benar menyudutkanku. Tapi aku juga tahu, aku sudah tidak bisa mundur. "Apa yang kamu inginkan, Reza?" Tanyaku dengan suara yang hampir berbisik. Reza tersenyum tipis, senyum yang penuh kebencian. "Aku hanya ingin kamu mengerti satu hal, Nay. Ini bukan pilihan lagi. Semua yang sudah terjadi adalah akibat dari keputusan yang kita ambil sejak awal." Aku merasa dunia ini begitu berat. Apa yang Reza katakan membuatku semakin bingung, namun aku tahu satu hal. Tidak ada lagi yang bisa kutunggu. Saat ini adalah titik terakhir yang harus kutempuh. Aku harus memilih, apakah aku akan melawan mereka sampai akhir, atau aku akan kehilangan segalanya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya.
Setiap detik yang berlalu seolah memberi ruang bagi ketegangan yang semakin menyiksa. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Hati ini semakin terasa berat, keputusan yang harus kuambil begitu besar, dan aku tahu tidak ada jalan kembali setelah ini. Aku mengingat setiap kata Reza. Ini bukan pilihan lagi. Semua yang sudah terjadi adalah akibat dari keputusan yang kita ambil sejak awal. Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjerat dalam permainan mereka. Tapi di sisi lain, aku takut apa yang akan terjadi jika aku benar-benar melawan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang sudah tidak asing lagi, Bu Sinta. Segera aku menjawabnya dengan tangan gemetar, menahan degup jantung yang terasa semakin cepat. Nala, kamu harus berhati-hati. Reza sudah mulai mencurigaimu. Reza, suaraku tercekat. Tante, apa maksudnya? Aku mendengar percakapan mereka. Naila, Raka tidak sendirian. Ada pihak lain yang terlibat. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dan kamu adalah sasaran mereka. Aku merasa dunia ini mulai berputar. Pihak lain, siapa mereka? Kenapa aku bisa menjadi sasaran? Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya pengaruh rasa takut Bu Sinta, tapi yang jelas, perasaan was-was semakin menguasai hatiku. Apa yang harus aku lakukan, Tante? Tanyaku dengan suara tercekat. Bertemu denganku lagi. Ada satu hal yang harus kamu tahu, tapi kamu harus datang sendiri, tanpa Reza atau Raka tahu. Jangan percayakan pada siapapun. Aku menggigit bibir, merenung. Sejenak. Aku tidak punya pilihan lagi. Aku harus bertemu dengan Bu Sinta dan mencari tahu lebih banyak. Tak ada waktu untuk ragu lagi. Sesampainya di rumah Bu Sinta, aku merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Wajahnya tampak lebih cemas dari sebelumnya, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mencekam di udara. Apa yang kamu tahu, Tante? Aku bertanya langsung, tak bisa lagi menahan pertanyaan yang sudah mengganjal. Bu Sinta menatapku dengan tatapan serius, dan setelah memastikan tak ada orang lain, dia berkata, Naila, ada sebuah dokumen penting yang harus kamu temukan. Itu yang akan menyelamatkanmu, dan mungkin juga keluargamu. Hatiku berdebar kencang. Dokumen penting, apa itu? Tante, di mana aku bisa menemukannya? Bu Sinta mengambil sebuah amplop dari meja dan memberikannya padaku. Ini adalah salinan dari surat yang mengatur semuanya. Warisan, kekuasaan, dan bahkan hidupmu. Dia melanjutkan, suaranya berat. Kamu harus menemukannya sebelum Reza dan Raka melakukannya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah salinan surat yang terlihat resmi tapi isinya membuat darahku seperti membeku. Itu surat yang menjelaskan semua hak atas warisan yang selama ini tak ku ketahui. Dan di balik itu, ada nama-nama yang seharusnya tak ada dalam hidupku. Apa maksudnya? Tante, tanyaku tak percaya. Kenapa surat ini ada padamu? Bu Sinta menunduk, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, kamu harus tahu, Naila, mereka bukan hanya memperebutkan warisanmu. Mereka ingin mengendalikan semua yang ada dalam hidupmu, bahkan jiwamu. Kalau kamu tidak bisa menghentikan mereka, ini akan jati akhir dari segalanya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu nomor Reza. Aku mengangkatnya dengan cemas, berharap ini bukan pertanda buruk. Nala, suara Reza terdengar serius, berbeda dari biasanya. Aku tahu apa yang kamu lakukan, dan aku ingin kamu tahu. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ada nada ancaman yang tak bisa kusembunyikan dalam suaranya. Jika kamu terus mencari tahu lebih banyak, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu kira. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak terlihat. Apakah ini ancaman nyata? Aku meremas surat di tanganku, berusaha menenangkan diri. Aku sudah tahu segalanya, Reza. Aku tak akan berhenti. Apapun yang kamu rencanakan, aku akan menghentikannya. Terdengar hening beberapa detik di seberang sana. Lalu, suara Reza terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Kamu akan menyesal, Nala. Ini baru permulaan. Ponselku terlepas dari tangan. Aku merasa seluruh tubuhku lemas.
Apa yang harus aku lakukan? Semua jalan keluar sepertinya sudah tertutup, dan aku tak tahu harus berpegang pada siapa. Kembali di rumah, aku duduk terdiam di ruang tamu, memandangi surat yang ada di tanganku. Dokumen itu berisi bukti kekuasaan yang sangat besar, dan itu adalah sesuatu yang aku tak pernah bayangkan akan jadi bagian dari hidupku. Jika aku terus mencari tahu, aku tahu akan ada harga yang harus kubayar. Tapi aku tidak bisa mundur, tidak. Sekarang, karena apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lebih jauh lagi. Itulah kata-kata yang terus terngiang di kepala saat aku menatap surat itu. Hatiku berdegup begitu keras, seolah ingin keluar dari dada. Apa yang baru saja ku dengar dari Reza tadi? Ancaman atau peringatan? Semua kata-katanya terasa begitu tajam, seperti pisau yang mengiris-iris hatiku, meninggalkan rasa sakit yang dalam. Aku menatap surat yang tergeletak di meja, seolah itu adalah benda yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Setiap kata dalam surat itu bukan hanya sekedar tulisan, mereka adalah kenyataan yang harus kuterima. Mereka bisa mengendalikan segalanya. Aku bisa kehilangan semuanya. Aku menarik napas panjang dan memandang ke sekeliling rumah kami. Rumah yang dulu terasa penuh dengan cinta dan harapan, kini terasa kosong dan menakutkan. Di mana aku berdiri sekarang? Apa yang harus kulakukan? Dan apakah aku bisa melawan semua ini tanpa kehilangan orang-orang yang aku cintai? Setiap detik yang berlalu semakin membuatku sadar jalan yang aku pilih tidak mudah. Tidak ada jalan kembali. Aku harus membuat keputusan besar, bahkan jika itu berarti mengorbankan semua yang telah aku bangun dengan Reza selama ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor pengacara yang menangani semua masalah hukum warisan ini. Bu Sinta memberitahuku bahwa ada banyak hal yang tidak aku ketahui tentang pengaturan warisan ini, dan aku mulai merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin besar. Ketika aku tiba di kantor pengacara, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Pengacara yang selama ini kutemui tampak gugup. Ada yang salah? Tanyaku, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang tampak gelisah. Dia menatapku dengan ragu. Naila, ada banyak hal yang harus kamu ketahui tentang surat itu. Kamu tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan warisan itu. Pernyataannya membuat jantungku berdegup semakin cepat. Aku melangkah lebih dekat. Apa maksudnya? Siapa yang mengendalikan warisan itu? Pengacara itu menghela nafas panjang, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Reza bukan satu-satunya yang terlibat. Ada orang-orang di belakang layar yang sudah mempersiapkan segalanya. Aku terdiam, merasa seperti jatuh ke dalam dunia yang asing. Siapa mereka? Tanyaku dengan suara gemetar. Pengacara itu hanya menggelengkan kepala. Aku tak bisa mengatakan lebih banyak, Naila. Jika kamu tahu lebih banyak, kamu akan berisiko. Semua orang yang terlibat di dalamnya, mereka punya pengaruh yang sangat besar. Lebih besar dari yang kamu kira. Aku merasa dunia berputar. Selama ini, aku hanya melihat Reza sebagai satu-satunya ancaman. Tapi sekarang aku tahu ada lebih banyak orang yang ingin mengendalikan hidupku. Mereka sudah merencanakan semuanya sejak lama, dan aku hanya menjadi bagian dari permainan besar ini. Dengan hati yang berdebar, aku keluar dari kantor pengacara dan menyusuri jalanan kota yang terasa semakin asing. Semua yang aku lakukan selama ini terasa sia-sia. Aku tidak tahu siapa yang bisa kupercayai lagi. Saat aku kembali ke rumah, Reza sudah menungguku. Wajahnya tampak serius, dan dia berjalan mendekat dengan langkah yang berat. Naila, kita perlu bicara. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mencoba menenangkan diriku yang gelisah. Tentang apa? Reza menarik napas dalam-dalam, seolah memikirkan kata-kata yang tepat. Aku tahu kamu sudah tahu banyak, Naila. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan musuhmu. Tapi jika kamu terus mencari tahu, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Aku sudah tahu. Reza, aku sudah tahu semuanya. Suaraku serak, penuh dengan emosi yang tertahan. Tapi aku tak bisa berhenti mencari kebenaran. Ini bukan hanya tentang warisan, ini tentang hidupku, tentang masa depanku. Reza memandangku dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya,
Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah keserakahan yang tersembunyi. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Nala. Ini bukan hanya tentang kamu atau aku. Ini lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Tiba-tiba aku merasa seluruh dunia ini begitu sempit, seperti tak ada lagi jalan keluar. Aku bisa merasakan bagaimana perasaan Reza, bagaimana hatinya yang sebenarnya berperang antara cinta dan ambisi. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan diriku dihancurkan oleh semua ini. Aku tak peduli lagi, Reza. Suaraku bergetar. Namun, aku tahu aku harus kuat. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Jika itu berarti aku harus melawanmu, aku akan melakukannya. Tiba-tiba, ada ketegangan yang mencekam di udara. Reza menatapku dengan pandangan yang sangat dalam. Kamu akan menyesal, Nala. Kata-katanya seperti guratan di hatiku. Aku tahu ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang pertarungan yang jauh lebih besar, pertarungan yang mungkin akan mematahkan hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang aku tahu, aku harus melangkah lebih jauh. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan semua yang aku cintai. Dan begitu aku melangkah, aku sadar pertarungan ini baru saja dimulai. Itulah yang terus terngiang di kepalaku saat aku menatap Reza yang berdiri di hadapanku. Suasana di ruangan ini terasa semakin mencekam, seolah setiap sudutnya dipenuhi oleh ketegangan yang menunggu untuk meledak. Aku bisa merasakan hawa panas yang mulai merayapi kulitku, suasana yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Aku dan Reza, yang dulu begitu akrab dan penuh cinta, kini seperti dua musuh yang saling menatap dengan penuh kecurigaan. Aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutku kini bukan hanya tentang kita berdua. Ini lebih besar. Ini tentang masa depan kita, tentang segala sesuatu yang selama ini kita perjuangkan. Dan aku tahu, Reza juga merasakannya. Ada begitu banyak yang dipertaruhkan, dan meski aku tahu dia tidak ingin kita berakhir seperti ini, dia terjebak dalam labirin kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya. Aku tidak akan mundur, Reza. Suaraku tegas, meskipun hati ini bergetar. Jika kamu benar-benar mencintaiku, maka kamu harus mendukungku, bukan bersembunyi di balik kekuasaan mereka. Reza diam, matanya tertunduk sejenak, lalu dia menghela napas panjang. Aku sudah terlambat, Nala. Kamu tidak mengerti, aku sudah terjebak dalam ini lebih lama dari yang kamu kira. Ada keputusasaan dalam suaranya, namun aku juga bisa merasakan sebuah beban yang berat di pundaknya. Semua ini bukan hanya tentang kita. Itu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang dia maksud, tetapi semakin banyak dia berbicara, semakin aku merasa dirinya sudah hilang-hilang dalam dunia yang aku tidak bisa jangkau. Apa maksudmu? Tanyaku, memaksa diriku untuk tetap tenang meski hati ini seperti dihimpit batu besar. Reza memandangku dengan tatapan kosong. Mereka akan datang. Pihak-pihak yang selama ini mengendalikan semuanya, yang bahkan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Mereka tidak akan membiarkan kita bebas begitu saja. Aku merasakan dadaku sesak. Semua yang terjadi kini seperti mimpi buruk yang tidak pernah aku inginkan. Siapa mereka? Reza. Siapa yang benar-benar mengendalikan semua? Ini, Reza menunduk, seolah tidak bisa lagi melihat wajahku. Aku tidak bisa memberitahu kamu lebih banyak, Naila. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang warisan. Ini tentang mempertahankan kekuasaan yang sudah dimulai jauh sebelum kita bertemu. Aku merasa semakin terpojok. Jika aku terus mencari tahu apa yang akan terjadi pada kita, apa yang akan terjadi pada aku. Reza memandangku dengan mata yang penuh penyesalan. Kamu akan melihat betapa sulitnya bertahan. Mereka bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang perlahan mengalir di pipiku. Aku tidak peduli, Reza. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Aku akan mencari tahu apapun yang aku butuhkan, dan jika itu berarti aku harus melawanmu, aku akan melakukannya. Reza terlihat semakin gelisah. Aku tahu kamu tidak akan berhenti, Nala. Tapi aku mohon, jangan paksa aku untuk memilih. Jangan paksa aku untuk menjadi musuhmu.
Aku merasa sebuah dinding besar terbentuk antara kami, dinding yang tak bisa lagi dihancurkan. Cinta yang dulu begitu besar kini terhimpit oleh ambisi yang tak bisa dihindari. Beberapa hari berlalu, dan ketegangan di rumah semakin terasa. Aku semakin jauh dari Reza, namun di saat yang sama, aku merasa semakin dekat dengan kenyataan yang semakin terungkap. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang aku hadapi, lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku memutuskan untuk bertemu lagi dengan Bu Sinta. Aku butuh jawaban yang lebih jelas, dan aku tahu hanya dia yang bisa memberikan penjelasan yang aku cari. Aku tahu ada sesuatu yang sangat penting yang sedang disembunyikan dari diriku. Setibanya di rumah Bu Sinta, aku langsung menuju ruang tamu. Bu Sinta sudah menunggu dengan ekspresi serius. Tanpa basa-basi, aku bertanya, "Tante, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semuanya menjadi seperti ini?" Bu Sinta menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. "Naila, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, dan saatnya kamu tahu kebenaran." Dia kemudian mengambil sebuah dokumen dari laci meja dan menyerahkannya padaku. "Ini adalah dokumen yang mengubah segalanya. Kamu harus tahu siapa sebenarnya yang terlibat dalam semua ini. Siapa yang benar-benar mengendalikan warisan itu?" Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Saat membuka halaman pertama, jantungku serasa berhenti berdetak. "Apa ini?" tanyaku terbata, tak percaya. "Itu adalah daftar nama orang-orang yang terlibat dalam permainan ini," jawab Bu Sinta dengan suara rendah. "Dan kamu, Naila, adalah bagian dari permainan besar yang sudah dimulai sejak lama." Semua yang aku pikirkan tentang keluarga ini, tentang Reza, tiba-tiba terasa seperti ilusi. Semua kenyataan yang aku temui membuatku merasa seperti terseret dalam pusaran yang tak bisa kuhindari. Aku menatap Bu Sinta dengan tatapan kosong. "Apa yang harus aku lakukan, Tante?" Bu Sinta menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, "Kamu harus memilih, Naila. Apakah kamu akan melawan mereka, atau kamu akan menyerah dan hidup dalam bayang-bayang mereka selamanya?" Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, memikirkan apa yang baru saja aku pelajari. Semua yang aku percayai kini terasa rapuh. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa menyerah. Tidak sekarang, tidak pernah. Aku harus melawan, tidak peduli betapa beratnya. Kata-kata itu terus berputar di pikiranku, menggema di setiap sudut hatiku. Setiap keputusan yang aku buat kini bukan hanya soal aku dan Reza. Ini adalah soal hidupku, tentang siapa aku sebenarnya, dan apa yang akan aku wariskan pada diriku sendiri. Tidak ada lagi jalan untuk mundur, dan aku harus melangkah dengan kepala tegak meskipun badai ketidakpastian menghadang. Aku melangkah keluar dari rumah Bu Sinta dengan dokumen yang masih tergenggam erat di tanganku. Rasa berat yang menggerogoti dadaku semakin terasa, namun aku tahu ini adalah langkah pertama yang harus kutempuh untuk mengungkap semua kebohongan yang selama ini tersembunyi. Begitu aku sampai di rumah, Reza sedang duduk di ruang tamu, tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Wajahnya terlihat tegang, matanya penuh dengan ketegangan yang semakin jelas. Aku bisa merasakan aura yang berbeda dari dirinya, seperti seseorang yang sudah tahu bahwa waktu untuk bersembunyi telah habis. Aku berdiri di pintu dengan tangan yang mulai gemetar, tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, aku tahu tidak ada gunanya lagi berpura-pura. "Reza, kita harus bicara," kataku. Suaraku bergetar meski aku berusaha keras untuk tetap tenang. "Aku sudah tahu semuanya." Reza terdiam sejenak, matanya menyipit, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. "Apa maksudmu, Naila?" katanya pelan. Meski dari nada suaranya aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Aku mengangkat dokumen yang kubawa. Ini semua yang selama ini kamu sembunyikan dariku. Dan sekarang, aku ingin kamu jujur." Reza menatap dokumen itu sejenak, lalu menundukkan kepalanya. "Naila," suaranya bergetar, "aku tahu kamu pasti merasa dikhianati, dan aku tidak bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, semua yang aku lakukan, semua ini bukan untuk aku. Itu untuk kita." Aku merasakan ada sebuah kebohongan dalam kata-katanya, sebuah kebohongan yang semakin sulit kuterima. "Kita? Apa maksudmu?"
Reza, selama ini aku hidup dalam kebohongan. Semua ini hanya permainanmu, kan? Tanyaku dengan suara yang lebih tinggi, tidak bisa menahan amarah yang meresap dalam diriku. Reza berdiri dan mendekat. Matanya penuh penyesalan, namun aku tahu penyesalan itu datang terlambat. Naila, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terlalu terjebak dalam permainan ini, aku tidak tahu cara keluar. Aku terlalu mencintamu untuk membiarkanmu terlibat lebih jauh. Aku merasa seperti ada pisau yang tertancap dalam dadaku. Mencintaiku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Kenapa harus ada semua ini? Suaraku pecah, hampir terisak. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percayai, Reza. Dia menghela napas panjang, seolah berat untuk mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Kamu sudah terlibat, Nala. Kamu tidak bisa mundur lagi. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Aku mundur selangkah. Terasa ada jarak yang semakin lebar antara aku dan Reza. Apa maksudmu? Kamu ingin aku menerima semua ini begitu saja? Tanyaku, mataku mulai berkaca-kaca. Reza menatapku dengan tatapan kosong, lalu berkata pelan, jika kamu ingin keluar dari semua ini, kamu harus memilih jalanmu sekarang. Karena, jika kamu terus mencari tahu, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Ini lebih besar dari kita, Naila. Kata-katanya menghanguskan harapan yang tersisa. Apa yang kamu katakan ini? Kenapa kau bilang begitu? Apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa aku percayai, dan semua pilihan terasa seperti jalan menuju kehancuran. Aku duduk di sofa, menggenggam dokumen itu lebih erat, seperti mencoba merasakan kenyataan yang baru saja terungkap. Semua yang aku percayai kini terbalik. Reza, yang pernah aku anggap sebagai cinta sejati, kini terlihat seperti musuh terbesar dalam hidupku. Aku harus pergi, kataku dengan suara lirih, meskipun hati ini begitu berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus mencari kebenaran, Reza. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reza tampak panik, melangkah maju dan meraih tanganku. Nala, kamu tidak mengerti. Jika kamu pergi, mereka akan datang. Mereka akan mengincarmu, dan aku tidak bisa melindungimu. Namun, aku menarik tanganku dengan tegas. Aku tidak peduli lagi. Jika itu harga yang harus kubayar, maka aku akan membayar dengan apapun yang aku punya. Aku tidak akan membiarkan hidupku terus dihancurkan oleh rahasia ini. Setelah kata-kataku terlontar, aku berbalik dan berjalan keluar. Reza tetap berdiri. Di sana, terdiam. Hati ini terasa seperti dihimpit beban yang tak terbayangkan. Aku harus memilih. Dan keputusan ini, aku tahu, akan mengubah segalanya. Di luar, aku berjalan tanpa tujuan. Langkahku terasa berat, seolah setiap langkah membawa aku lebih jauh dari Reza, lebih jauh dari kehidupan yang dulu aku kenal. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus kutempuh. Tidak ada lagi jalan kembali. Aku menghubungi Bu Sinta lagi, berharap bisa mendapat petunjuk lebih lanjut. Tante, aku butuh bantuanmu. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Di ujung telepon, suara Bu Sinta terdengar lebih berat dari biasanya. Nala, kamu harus cepat. Mereka sudah mengetahui kamu mencari kebenaran. Jika kamu ingin bertahan, kamu harus siap untuk segala kemungkinan. Aku menutup telepon itu dan menatap ke depan. Semuanya kini terasa begitu gelap. Namun, satu hal yang pasti aku tidak akan menyerah. Itulah yang terus terngiang di kepalaku. Meski setiap langkah terasa semakin berat, meski dunia sekelilingku mulai terasa gelap, satu hal yang pasti aku tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak pernah. Pikiranku berkecamuk, menghadapi kenyataan pahit bahwa aku sedang terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Reza, yang dulu aku kira cinta sejatiku, ternyata bukanlah orang yang aku kenal. Semua yang kami jalani, semua yang aku percayai, seakan runtuh dalam sekejap. Aku merasa terlempar ke dalam dunia yang asing, dan satu-satunya jalan keluar adalah mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar. Aku berjalan keluar dari rumah dengan tekad yang bulat. Keputusan untuk pergi tidak datang dengan mudah, tapi aku tahu, jika aku terus bertahan di tempat ini,
Aku hanya akan semakin tenggelam dalam kebohongan dan kekuasaan yang tidak ada habisnya. Aku harus tahu segalanya, apapun risikonya. Saat aku melangkah keluar, ponselku berbunyi. Itu adalah pesan dari Bu Sinta. Naila, mereka sudah tahu. Waktu kamu hampir habis. Kamu harus segera bertindak. Rasa takut menyelimuti hatiku, namun tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus menemukan siapa mereka yang selama ini mengendalikan hidupku dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tanpa ragu, aku menuju ke tempat yang aku yakin akan memberikan jawaban rumah keluarga Reza. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui di sana, tapi aku tahu jika aku ingin mengakhiri semua kebohongan ini, aku harus menghadapi mereka. Setibanya di rumah besar itu, aku berdiri di depan pintu gerbang yang kokoh. Rumah yang dulu aku anggap sebagai simbol kebahagiaan dan masa depan, kini terasa menakutkan. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diriku sebelum menekan bel pintu. Namun, sebelum aku sempat melakukannya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua yang tampak sangat tenang, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan yang gelap. Itu adalah ayah Reza, Pak Surya. Wajahnya tidak asing bagiku, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah dia tahu kenapa aku datang. Naila, suaranya dalam, berat. Aku tahu kenapa kamu datang. Aku terkejut, tapi mencoba untuk tetap tegar. Kamu tahu, tanyaku, berusaha menahan kegelisahan yang merayapi hatiku. Pak Surya mengangguk pelan. Aku sudah lama menunggu saat ini. Kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan? Aku mengangguk, menahan napas. Aku ingin tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Pak Surya mengundangku masuk tanpa berkata apa-apa. Aku melangkah masuk, dan meskipun aku berusaha tetap tenang, hatiku berdebar semakin cepat. Aku tahu ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Di dalam rumah, suasananya terasa begitu sunyi, seperti ada banyak rahasia yang tertahan di setiap sudutnya. Pak Surya mengajak aku duduk di ruang tamu, lalu duduk di seberangku dengan tatapan yang tidak bisa aku baca. Kamu bertanya tentang kekuasaan dan warisan. Naila, katanya, suaranya terdengar lebih berat dari yang aku bayangkan. Tapi apa yang kamu tidak tahu adalah, ini bukan hanya soal uang atau tanah. Ini soal menjaga kekuatan yang sudah ada selama berabad-abad. Aku mendengarkan dengan cermat, mencoba memahami apa yang dia maksud. Apa maksudmu? Pak Surya menarik napas dalam-dalam. Keluarga kita bukan hanya keluarga biasa, Naila. Kami terlibat dalam jaringan yang lebih besar, lebih kuat dari yang kamu kira. Apa yang kamu anggap sebagai warisan hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Reza, dia terjebak di dalamnya. Aku merasa lidahku keluh. Apa yang kamu katakan? Jeti, Reza. Dia tidak bisa keluar dari ini. Pak Surya mengangguk pelan. Tidak, dia terikat. Kita semua terikat. Aku merasakan dunia ini terbalik. Semua yang aku ketahui tentang Reza, tentang keluarganya, ini berubah dalam sekejap. Tapi ada satu hal yang masih belum aku mengerti, kenapa aku harus terlibat dalam semua ini. Dan aku, apa peranku dalam semua ini? Tanyaku, hampir berbisik. Pak Surya menatapku dalam-dalam, seolah-olah melihat ke dalam diriku. Kamu adalah bagian dari mereka yang telah menunggu kesempatan ini. Kamu tidak tahu, Naila, tapi darahmu mengalir dalam permainan ini. Kamu memiliki hak yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku terdiam, seolah dunia ini sudah terbalik dan aku terjatuh di tengahnya. Darahku, suaraku hampir tidak terdengar. Apa maksudmu dengan itu? Pak Surya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh rahasia. Kamu akan segera tahu, Naila. Tapi, ingat, sekali kamu terlibat, tidak ada jalan mundur. Kamu sudah terpilih. Aku merasa seolah dunia ini tidak lagi milikku. Semua yang aku anggap nyata kini berubah menjadi kebohongan. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti di sini. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus melawan. Tidak peduli apa yang harus kulalui. Di luar, hujan mulai turun deras. Aku berdiri di bawah hujan, merenung tentang apa yang baru saja
Aku dengar. Semuanya terasa semakin berat, namun satu hal yang pasti aku tidak akan menyerah. Hujan terus mengguyur, membasahi setiap sudut jalan yang kutelusuri. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah beban dunia ini ditimpakan padaku. Di dalam kepalaku, kata-kata Pak Surya terus berputar. Kamu sudah terpilih. Terpilih untuk apa? Untuk apa aku terjebak dalam jaringan yang begitu besar, yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya mengerti? Aku berjalan, dan langkahku terasa semakin jauh dari kenyataan yang selama ini aku kenal. Semua yang aku anggap benar, yang selama ini aku pertahankan, kini seperti retak-retak halus yang semakin besar. Apakah aku benar-benar terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku? Setibanya di rumah, aku merasa seperti orang asing. Aku tahu Reza sedang menungguku, dan aku tahu percakapan kami sebelumnya telah mengubah semuanya. Tapi aku juga tahu, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Begitu aku memasuki rumah, Reza langsung berdiri, seakan menunggu jawaban. Matanya tampak penuh kecemasan, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Nala, kamu kembali, tanyanya dengan suara pelan, seolah ragu. Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan padamu? Aku berdiri di ambang pintu, menatap Reza dengan tatapan kosong. Aku tahu semuanya, Reza. Kata-kataku keluar dengan berat, namun penuh ketegasan. Aku tahu tentang semuanya. Tentang keluarga, tentang warisan, dan tentang peranku dalam semua ini. Reza terdiam sejenak, lalu langkahnya perlahan mendekatiku. Naila, ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan, katanya, suaranya gemetar. Aku terjebak dalam semua ini sejak lama, tapi aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu terlibat. Aku menatapnya tajam, merasa ada kesedihan yang dalam di balik kata-katanya. Namun itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang kurasakan. Reza, apa yang aku harus percaya lagi? Semua yang aku kenal ternyata kebohongan. Dia menghela nafas panjang, menunduk sejenak, lalu kembali menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu ini sangat sulit untukmu, Naila, tapi kamu harus percaya, aku tidak bisa keluar dari ini sendirian. Aku membutuhkanmu. Aku merasa ada tarikan kuat yang datang dari kata-katanya, seolah ada bagian dalam diriku yang ingin percaya lagi. Namun, bagian lainnya, yang lebih rasional, menolak mentah-mentah. Kamu ingin aku terlibat dalam ini lebih jauh, Reza? Tanyaku dengan suara yang perlahan mulai pecah. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai lagi. Reza melangkah lebih dekat, menatapku dengan penuh harapan. Naila, aku mencintaimu. Aku sudah berusaha bertahan, tetapi aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Ini bukan hanya tentang warisan atau keluarga kita. Ini tentang kita, Naila. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kami hadapi. Reza, aku tidak bisa hanya berpegang pada kata-katamu lagi. Aku harus tahu kebenaran. Aku menatapnya dengan tekad. Meskipun hatiku terasa hancur, aku akan mencari tahu sendiri. Dan jika itu berarti aku harus pergi, maka aku akan pergi. Aku tahu, apapun yang terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Aku sudah terlalu dalam terlibat, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapi kenyataan, sekecil apapun itu. Reza diam sejenak, tampak berjuang dengan kata-katanya. Nala, jangan pergi. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melangkah lebih jauh. Mereka tidak akan membiarkanmu keluar begitu saja. Aku menatapnya, merasakan ketegangan yang semakin dalam. Mereka? Siapa mereka? Reza, tanyaku, suaraku penuh kebingungan dan ketakutan. Reza hanya bisa terdiam, hening, tanpa kata-kata. Aku berbalik dan melangkah keluar dari rumah. Langkahku terasa begitu pasti, meskipun hatiku penuh dengan keraguan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, bahkan baru saja dimulai. Di luar, hujan semakin deras, seakan alam merasakan kebingunganku. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku sudah terjebak dalam permainan ini, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Setelah beberapa lama berjalan, aku sampai di sebuah tempat yang kutuju.
Sebuah gedung tua yang tampak sepi dan tidak terawat. Aku tahu, ini adalah tempat yang selama ini dijaga ketat oleh keluarga Reza. Tempat yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang aku bisa bayangkan. Aku berdiri di depan pintu besar gedung itu, perasaan cemas dan takut bercampur aduk dalam hatiku. Tapi aku tahu, inilah saatnya. Jika aku ingin tahu kebenaran, aku harus masuk ke dalam. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu itu. Pintu terbuka perlahan, dan di dalamnya, aku melihat sosok yang sudah lama kutunggu, seorang wanita. Tua dengan rambut putih yang tergerai, dan tatapan tajam yang langsung mengarah padaku. "Kamu akhirnya datang juga, Naila," katanya. Suaranya rendah namun tegas. "Aku sudah menunggumu." Aku tertegun, merasa ada banyak hal yang harus aku pelajari. Siapa wanita ini? Apa hubungannya dengan semuanya? Dan kenapa aku merasa bahwa aku baru saja memasuki dunia yang tidak bisa kuhindari lagi? Suara wanita tua itu menggema di ruang yang hening, mengisi setiap sudut dengan misteri yang semakin dalam. Matanya menatapku tajam, seolah bisa menembus setiap lapisan hatiku, membaca segala ketakutanku, dan mengungkapkan rahasia yang selama ini kubawa tanpa pernah tahu. Aku berdiri di ambang pintu, tak tahu apakah aku harus maju atau mundur. Dunia ini terasa semakin asing dan gelap. "Siapa? Siapa kamu?" Suaraku hampir tidak terdengar, bergetar karena ketegangan yang menyesakkan dada. Wanita itu tersenyum tipis, senyuman yang lebih mirip sebuah prediksi yang sudah lama ditunggu. "Nama saya Ibu Wulandari, Naila. Dan saya adalah orang yang dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaanmu." Aku mengerutkan dahi, tidak tahu apakah aku bisa mempercayai kata-katanya. "Jawaban? Jawaban apa?" tanyaku. Suara mulai serak, berusaha menahan kecemasan yang melanda. Ibu Wulandari melangkah lebih dekat, gerakannya begitu tenang, seolah dia sudah mengetahui semuanya termasuk jalan yang akan kuambil selanjutnya. "Kamu tidak tahu betapa berharganya dirimu dalam semua ini, malah," katanya pelan. "Kamu adalah bagian dari takdir yang lebih besar, lebih gelap, dari yang kamu bayangkan." Aku merasa dunia ini berputar, kata-katanya seperti menghantamku dengan kekuatan yang luar biasa. "Takdir yang lebih besar," ulangku dengan ragu, berusaha mencerna apa yang baru saja dia katakan. "Apa maksudmu?" Ibu Wulandari menarik napas panjang, lalu duduk di kursi tua di depannya. Matanya tetap terfokus padaku. "Keluarga Reza bukan keluarga biasa, Nala. Kami bukan hanya orang-orang dengan warisan dan kekayaan, tetapi kami terlibat dalam sebuah jaringan yang jauh lebih berbahaya. Sebuah jaringan yang telah berlangsung selama berabad-abad." Aku duduk terdiam, mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulutnya. Semua ini terasa begitu asing, begitu jauh dari kenyataan yang selama ini aku kenal. "Jaringan? Apa maksudmu?" tanyaku, semakin bingung. Ibu Wulandari menghela napas. "Kami adalah bagian dari sebuah organisasi yang mengendalikan banyak hal, bukan hanya di dalam keluarga kami, tetapi juga di luar sana. Kami telah lama bekerja di belakang layar, menjaga keseimbangan kekuatan yang tidak diketahui banyak orang." Pernyataan itu menggetarkan hatiku. Aku merasa seolah sedang memasuki dunia yang jauh lebih kelam daripada yang pernah ku kenal. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang merasa terikat, seolah aku sudah lama berada di tengah-tengahnya, meskipun aku tidak menyadarinya. "Tapi, aku hanya seorang istri Reza," kataku, berusaha menahan rasa takut yang semakin membelenggu. "Apa hubungannya aku dengan semua ini?" Ibu Wulandari tersenyum lagi, senyuman yang penuh dengan makna yang tidak aku pahami. "Kamu adalah bagian dari keluarga ini, Naila. Darahmu terhubung dengan sejarah kami, dengan kekuasaan yang sudah lama ada. Kamu tidak bisa menghindarinya." Aku merasa seperti tersandung dalam kegelapan, tidak tahu harus kemana. Semua yang aku anggap benar tentang diriku, tentang Reza, kini seperti terbalik begitu saja. "Darahku?" tanyaku, hampir berbisik. "Kamu bilang darahku terhubung. Apa maksudmu?" Ibu Wulandari tidak menjawab langsung, sebaliknya dia berdiri dan berjalan menuju sebuah meja tua yang terletak di sudut ruangan. Dia membuka sebuah kotak kayu yang tampak sangat tua, lalu mengeluarkan sebuah foto usang. Dia menyodorkannya padaku.
Lihat ini, Naila. Aku mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada gambar seorang wanita muda yang sangat mirip denganku. Wajahnya hampir serupa. Meskipun ada perbedaan di antara kami, matanya tampak lebih dalam, lebih penuh dengan misteri. Siapa dia? Tanyaku, bingung. Ibu Wulandari menatapku dengan tatapan penuh arti. Itulah nenekmu, Naila. Wanita yang memiliki darah yang sama denganmu. Dunia ini terasa terbalik. Nenekku, kenapa aku baru tahu tentang ini sekarang? Aku terdiam, mencoba memproses semua informasi ini. Tapi, kenapa aku tidak tahu tentang ini sebelumnya? Tanyaku, suara hampir pecah. Kenapa kamu baru memberitahuku? Ibu Wulandari menghela nafas panjang, kembali duduk di kursi tua. Karena kamu belum siap untuk mengetahui semuanya, Naila. Kamu belum siap untuk menghadapi kenyataan tentang keluargamu dan masa depanmu. Aku terdiam. Ada begitu banyak pertanyaan yang menggelayuti pikiranku, dan tidak ada jawaban yang mudah. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah berada di sini, di tengah semua ini. Aku harus tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini, dan apa yang mereka inginkan dariku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun hatiku terasa hancur. Ibu Wulandari menatapku. Matanya penuh dengan rahasia yang lebih dalam dari lautan. Kamu harus memilih, Naila. Kamu bisa memilih untuk ikut dengan kami dan melanjutkan apa yang sudah lama ada, atau kamu bisa berjuang untuk bebas, meski itu berarti kehilangan segalanya. Aku menatapnya, berusaha meresapi kata-katanya. Pilihan itu ada di tanganku, dan aku harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Aku akan melawan, kataku akhirnya, suara penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh siapapun. Kata-kataku menggema di ruangan itu, dan seketika, semuanya terasa hening. Ibu Wulandari menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Tidak ada perasaan senang atau kecewa di wajahnya, hanya sebuah ketenangan yang dalam, seolah sudah memprediksi apa yang akan kukatakan. Kamu memilih jalan yang sulit, Nala, katanya dengan nada datar, seperti menanggapi sebuah kenyataan yang sudah lama disiapkan. Tidak ada yang tahu seberapa berat harga yang harus kamu bayar untuk kebebasan. Aku tidak bergeming, meskipun dadaku terasa penuh dengan ketegangan. Aku tahu itu, jawabku tegas. Tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku ingin tahu kebenaran, apapun itu. Ibu Wulandari mendesah pelan, kemudian bangkit dari kursinya. Baiklah, katanya, suara yang tak lagi terdengar lembut. Jika itu yang kamu inginkan, maka kamu harus siap menghadapi apa yang akan datang. Dia melangkah ke arah pintu, membuka daun pintu yang besar itu, dan menatapku sejenak. Ikuti aku, katanya, memberi isyarat dengan tangan agar aku ikut serta. Aku ragu sejenak, namun langkahku mengikuti instingku. Aku tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah jalanku, dan aku harus menemui ujungnya. Kami berjalan menyusuri lorong gelap yang panjang. Setiap langkah kami disertai oleh bunyi langkah kaki yang bergema, seakan mengingatkan bahwa dunia yang aku masuki adalah dunia yang penuh dengan rahasia kelam. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam diriku. Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di balik setiap belokan. Kami berhenti di depan sebuah ruangan besar yang terkunci. Ibu Wulandari mengambil kunci dari kantongnya, membuka pintu itu, dan menuntunku masuk. Begitu aku melangkah masuk, aku disambut oleh pemandangan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Di dalam ruangan itu terdapat berbagai dokumen, peta, dan foto-foto yang berhubungan dengan keluarga Reza, bahkan dengan seluruh warisan yang mereka miliki. Ibu Wulandari menatapku dengan serius. Ini adalah bukti dari semuanya, Naila. Ini adalah kunci dari apa yang selama ini kamu cari. Aku mendekat. Mataku memandang setiap dokumen yang tergeletak di atas meja. Ada begitu banyak informasi yang tidak bisa kupercaya. Apa ini? Tanyaku. Suara terdengar hampir pecah karena kebingungan. Semua ini, tentang apa? Ibu Wulandari menarik napas panjang, seolah siap untuk membuka semua rahasia yang telah lama terkunci.
Semua ini adalah sejarah yang telah kami warisi selama berabad-abad. Keluarga Reza, keluarga kita semua terhubung dalam sebuah jaringan besar yang mengendalikan banyak hal di dunia ini. Kekuatan, kekayaan, dan bahkan keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi banyak kehidupan. Aku terdiam, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ini bukan hanya tentang keluarga, bukan hanya tentang warisan, tapi ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mengendalikan hidupku lebih dari yang aku bayangkan. Tapi, apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Tanyaku, merasa semakin bingung. Kenapa aku harus terlibat? Aku hanya seorang wanita biasa, Ibu Wulandari. Aku tidak ingin terjebak dalam permainan ini. Ibu Wulandari menatapku. Matanya yang penuh dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Karena kamu lebih dari sekadar wanita biasa, Naila. Kamu memiliki darah yang sama dengan kami. Darah yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Dia melangkah maju, menghadapiku dengan tatapan yang tajam. Kamu harus memutuskan sekarang. Apakah kamu akan melawan dan kehilangan segalanya? Atau kamu akan bergabung dengan kami dan menjadi bagian dari warisan yang telah ada sejak lama? Aku merasa seperti terperangkap dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, aku merasa terikat dengan keluargaku, dengan Reza. Meskipun kenyataan tentang keluarga kami terasa seperti sebuah kebohongan besar. Di sisi lain, ada bagian dari diriku yang ingin bebas-bebas dari semua manipulasi, dari semua kegelapan yang mengelilingi kami. Namun, aku tahu satu hal apapun yang kutentukan sekarang. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keputusan ini akan menentukan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Ibu Wulandari dengan ketegasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak akan bergabung dengan kalian. Kataku dengan suara penuh keyakinan, aku akan melawan. Aku akan mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ibu Wulandari terdiam, namun matanya tidak tampak marah. Sebaliknya, ada rasa hormat yang aku lihat di sana, sebuah pengakuan terhadap tekadku. Kamu memang keras kepala, Naila, katanya. Suaranya lembut tapi penuh makna. Tapi ingatlah, dalam permainan ini, tidak ada yang benar-benar bebas. Semua memiliki harga. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang menggetarkan di dalam diriku. Aku siap membayar harga itu, jawabku tegas. Karena aku tidak akan hidup dalam bayang-bayang lagi. Aku berbalik dan melangkah menuju pintu. Tetapi sebelum aku bisa keluar, Ibu Wulandari memanggilku. Ingatlah, Naila, apapun yang terjadi, pilihanmu sudah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Aku berhenti sejenak, menatapnya sekali lagi, lalu melangkah keluar, meninggalkan ruangan yang penuh rahasia dan kebohongan. Di luar, langit tampak semakin gelap, seakan menyadari betapa berat langkah yang kuambil. Sekarang, aku benar-benar sendirian. Dalam perjalananku, tidak ada lagi jalan untuk berbalik. Aku harus terus melangkah, berhadapan dengan segala konsekuensi yang mungkin datang. Aku melangkah keluar dari ruang gelap itu, dan meskipun langkahku mantap, hati ini terasa semakin berat. Dunia luar tampak semakin asing, seolah seluruh kenyataan yang aku kenal telah terbalik. Tak ada lagi tempat aman, tak ada lagi rasa tenang. Semua terasa begitu rapuh, bahkan udara di sekitarku seperti sesak. Kamu benar-benar akan melawan, Naila. Suara Reza tiba-tiba terdengar dari belakangku, membuatku terkejut. Aku menoleh, dan di sana, berdiri suamiku. Wajahnya serius, seolah dia baru saja keluar dari bayang-bayang yang sama gelapnya dengan hatiku. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, namun setiap detak jantungku terasa berdenyut dengan kegelisahan yang semakin dalam. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku, berusaha terdengar tenang meskipun dalam hatiku, aku merasa seperti ada ribuan perasaan yang bertabrakan. Reza menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Aku sudah tahu apa yang terjadi, Naila. Ibu Wulandari sudah memberitahuku, katanya pelan, namun kata-katanya terdengar seperti petir yang menyambar. Aku tahu kamu terlibat lebih jauh dari yang aku duga. Aku terdiam. Tentu saja, Ibu Wulandari tidak akan pernah membiarkan sesuatu seperti ini tetap menjadi rahasia.
Semua orang di sekitar kami tampaknya sudah mengetahui lebih banyak tentang diriku daripada yang pernah aku ketahui. Aku merasa semakin terperangkap, dan sekarang ada Reza suamiku, yang ternyata juga terlibat lebih dalam dari yang aku bayangkan. Kamu tahu tentang semuanya? Tanyaku, suara bergetar, tetapi aku tidak bisa menyembunyikan kebingunganku lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Reza menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari aku. Aku tidak bisa memberitahumu, Naila. Ada banyak hal yang lebih besar daripada kita. Wajahnya berubah, seolah ada pertarungan batin yang sedang terjadi di dalam dirinya. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam semua ini. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dada, sebuah perasaan campur aduk antara rasa marah, kecewa, dan juga bingung. Lalu kenapa kamu menikahiku? Tanyaku, suaraku nyaris pecah. Apakah semua ini hanya permainan untukmu? Aku bukan hanya sekadar bagian dari rencana yang lebih besar. Reza terdiam sejenak, matanya mulai memerah, seolah ada air mata yang ingin keluar. Tetapi dia menahannya dengan keras. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, Naila, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi cinta itu tidak cukup. Ada banyak hal yang harus aku lakukan demi keluarga ini, demi kita semua. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Cinta, cinta apa yang bisa bertahan dalam kebohongan ini? Teriakku, marah. Kamu sudah menipuku sejak awal, Reza. Kamu tidak pernah memberi kesempatan padaku untuk tahu siapa sebenarnya kamu. Reza menundukkan kepalanya, seperti menanggung beban yang terlalu berat. Aku tahu aku salah, Naila. Aku ingin mengubah semuanya, tapi itu tidak mudah. Tidak ada jalan keluar yang mudah dalam hidup ini. Aku merasa seperti ada yang patah dalam diriku. Semua yang aku yakini selama ini tentang cinta, tentang keluarga, kini seperti runtuh begitu saja. Aku merasa diriku bukanlah bagian dari dunia yang selama ini kubangun. Segalanya begitu rapuh, dan aku tidak tahu lagi mana yang harus kutahan, dan mana yang harus kutinggalkan. Jati, apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Tanyaku, suaraku terdengar seperti sebuah bisikan. Apa yang harus aku lakukan? Reza mengangkat wajahnya, matanya kini penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku ingin kamu tetap di sini, Naila. Aku ingin kita menyelesaikan ini bersama-sama. Tetapi itu bukan keputusan yang mudah. Ada banyak orang yang akan melawan kita. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang hampir saja jatuh. Aku tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini, Reza, kataku dengan suara yang mulai bergetar. Aku tidak bisa menjadi bagian dari dunia ini lagi. Aku harus memilih jalan yang benar, bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan semuanya. Reza tampak terpukul dengan kata-kataku. Aku tahu, Naila, aku tahu. Dia menundukkan kepalanya, seolah ingin mengatakan lebih banyak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya untuk beberapa detik yang panjang. Hatiku terombang-ambing antara rasa cinta yang masih ada dan kenyataan pahit yang kini aku hadapi. Aku ingin tahu kebenarannya. Reza, kataku dengan suara penuh tekad. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya dan apa yang harus aku hadapi. Namun, sebelum Reza bisa menjawab, pintu di belakang kami terbuka dengan suara keras. Cukup, suara Ibu Wulandari menggema. Kalian sudah cukup berlarut-larut dengan permainan ini. Aku dan Reza menoleh, terkejut melihat dia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tampak serius dan penuh peringatan. Apa yang terjadi di sini tidak akan bisa diselesaikan dengan kata-kata manis atau penyesalan. Ibu Wulandari berjalan mendekat. Dengan langkah mantap, wajahnya tak terduga dinginnya. Saatnya untuk memilih, Nala. Dan keputusan yang kamu buat akan menentukan bukan hanya masa depanmu, tapi juga masa depan semua orang di sekitarmu. Kata-kata Ibu Wulandari masih terngiang di telingaku, bergema di setiap sudut pikiranku. Keputusan yang kamu buat akan menentukan bukan hanya masa depanmu, tapi juga masa depan semua orang di sekitarmu. Aku terdiam sejenak, merasa seperti beban dunia begitu berat di pundakku. Reza berdiri di sampingku, matanya yang sebelumnya penuh dengan keraguan kini tampak kosong. Entah dia merasa terperangkap,
Ataukah dia memang tidak tahu lagi jalan keluar yang benar? Namun, aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan kebohongan ini. Aku menatap Ibu Wulandari dengan penuh tekad. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku, suaraku lebih tegas dari sebelumnya. Aku tidak akan ikut serta dalam permainan ini lebih lama lagi. Aku ingin memilih jalan yang berbeda. Ibu Wulandari menatapku dengan tatapan tajam, seolah sedang menilai. Keputusan yang baru saja ku terima. Kamu memang keras kepala, Naila, katanya. Namun ada sedikit kekaguman dalam nada bicaranya. Tapi ingatlah, tidak ada yang bebas dalam dunia ini. Semua ada harganya. Aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ringan. Seperti beban yang sudah terlalu lama kupikul akhirnya terlepas, walaupun aku tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari perjuanganku. Aku siap membayar harga itu, kataku. Suaraku mantap. Reza yang sedari tadi diam kini menatapku dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Naila, dia mulai. Namun aku mengangkat tangan, memberinya isyarat agar dia diam. Aku sudah cukup mendengar dari dirinya. Jangan coba lagi untuk menghalangiku, kataku pelan, tetapi pasti. Aku sudah cukup terperangkap dalam kebohongan ini. Aku tidak akan membiarkan hidupku ditentukan oleh orang lain lagi. Aku berpaling dan melangkah menjauh. Tapi sebelum aku bisa benar-benar pergi, Ibu Wulandari berkata dengan suara yang lebih serius dari sebelumnya. Jika itu keputusanmu, Nala, maka kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku menoleh, dan meskipun mataku tidak pernah lepas dari tatapannya, ada sedikit ketegasan dalam diriku. Aku siap, tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Hari itu, aku keluar dari rumah yang selama ini kurasa seperti penjara. Semua yang ada di dalamnya terasa asing, seolah aku baru menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar hidup di sana. Langit tampak cerah, meskipun beban di dalam hatiku masih berat. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Setelah berhari-hari penuh dengan kebohongan dan manipulasi, aku memutuskan untuk memulai hidup baru, hidup yang tidak akan dikuasai oleh warisan, kekayaan, atau takdir yang ditentukan oleh orang lain. Aku tahu jalan ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi aku yakin satu hal, aku bisa menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku berdiri di depan pintu rumah yang kini terasa begitu jauh, dan mataku menyapu sekeliling. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan untuk pertama kalinya, aku merasakannya. Aku bukan lagi seorang wanita yang terperangkap dalam takdir yang tak diinginkan. Aku adalah seorang wanita yang memiliki pilihan, dan aku siap menghadapinya. Di belakangku, Reza mendekat. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang pelan, seolah dia ragu untuk mendekat. Namun, kali ini, aku tidak merasa takut. Aku tidak merasa terikat padanya atau pada dunia yang dia wakili. Aku tahu bahwa jika ada satu hal yang bisa aku kendalikan, itu adalah masa depanku sendiri. Nala, tunggu. Suara Reza terdengar penuh penyesalan. Aku tidak ingin kita berpisah seperti ini. Aku menoleh ke arahnya, dan meskipun aku masih bisa melihat rasa sakit di matanya, hatiku sudah tidak lagi ragu. Kita tidak bisa terus bersama jika kita tidak bisa saling jujur, Reza, kataku dengan lembut, tetapi jelas. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang lagi. Reza hanya bisa menatapku, seperti tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku menghela napas, berusaha untuk tetap kuat meskipun hatiku terasa hancur. Ini adalah pilihanku, kataku sekali lagi, dengan penuh keyakinan, aku harus pergi. Dengan itu, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan segala yang ada di belakangku. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia, dan tidak ada lagi dunia yang mengikatku. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan hidupku, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih bebas, lebih jujur, dan lebih berarti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menyerah untuk mencari kebahagiaanku. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Beberapa tahun berlalu sejak hari itu, dan hidupku telah berubah sepenuhnya. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku yang selama ini ku cari.
Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikatku, hanya masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Aku mungkin pernah terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi, namun kini aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan aku telah memilih untuk menjalani hidupku dengan kejujuran, tanpa terikat pada siapapun, kecuali diriku sendiri.